warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Mushola Thayyibah dalam pengajian rutin pengajian Melaku. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Sebelumnya yang saya hormati sesepuh dan Ibu Ustazah Ibu Ustazah Sri Hajah Sri Mas Puwa, dan saya hormati juga ibu yang hadir pada sore hari ini. Untuk selanjutnya pembukaan kita baca surat Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya menginjak acara inti tausiah dari Raja Sri Mas Puwa, monggo waktu dan tempat saya persilakan. Kajian pada kesempatan kali ini kita awali kembali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Majelis Taklim Melati di Masjid At-Thayyibah Sampangan yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu dalam ridhonya Allah. Semoga kita selalu dimudahkan dalam urusannya oleh Allah dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta Rasulullah dengan mengamalkan apa yang sudah diwasiatkan. Barang siapa mengikuti dua wasiatku Al-Quran As-Sunnah, kata Rasulullah, dijamin hidupnya dunia akhirat selamat. Insya Allah. Semoga Majelis Taklim Melati Masjid At-Thayyibah Sampangan dimudahkan untuk meraih surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bahas yaitu seruan Allah, ajakan Allah supaya kita termasuk golongan orang-orang penghuni surga. Apakah itu?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhu shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Silakan yang ada mic menerjemahkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seruan ajakan Allah yang insya Allah fadilahnya adalah surga ada 3. Apakah 3 itu seruan Allah yang dimuat tertera di dalam surat Asy-Syura, yaitu surat 42 ayat yang ke-38. Walladzina istajabu li rabbihim, orang-orang yang menyambut seruan Allah atau menjalankan seruan Allah. Apakah itu? Ada 3. 1. Wa aqamus shalah, menegakkan salat awal waktu. Apalagi hari ini, detik ini, sekarang asar jam 2:30. Dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya, berarti janjinya Allah tadi surga. Boleh dibuka? Silakan. Ada di surat Al-Baqarah 238. Siapa yang ketemu kanan apa kiri? Hafidhu 'alas salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-ayat Al-Baqarah 238. Ketemu? Siapakah? Ini ketemu Bu, silakan mic-nya dikasih sebelah sini. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat, karena Allah dengan khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah 238. Ini saya menerangkan tentang wa aqamus shalah, menegakkan sholat. Itu insya Allah dicintai Allah. Yang namanya dicintai Allah berarti tempatnya surga. Gimana caranya supaya sholat kita ini dicintai Allah? Ada di surat, alasannya ya, biar panjenengan ngeh, kenapa sih sholat? Kenapa kok harus sholat? Alasannya ini, nanti ada alasan dari hadis. Al-Quran mengatakan surat Al-Baqarah 238, sholat bisa mengantarkan ke surga. Caranya ada 3. A. Hafidhu 'alas sholat, 5 waktu, awal waktu. Sudah bisa Ibu? Insya 5-5-nya bisa Bu? Insya. Sekarang waktunya maju semuanya. Betul? Subuh sekarang jam 4:02. Maghrib sekarang berapa? 5:30. Duhur maju lagi jam 11:28. Maju terus. Kita harus ikut. Kalaupun ada jam, harus disetting sesuai dengan waktu yang ada. Masya Allah. Tadi malam diguyur dari mulai jam
Masya Allah, duluan kami yang di Kuda Payung jam 10. Kita balap duluan lagi jam, ini nanti perkiraan cuaca hari ini jam 6 menurut perkiraan cuaca, wallahu a'lam. Yang panasnya kayak gitu alhamdulillah kena air, jadi gak usah ngeluh Bu, air datangnya dari Allah. Hafidu ala sholah 5 waktu, awal waktu nyumun tulung nek gak bisa. Ibu dicintai Allah masuk surga nek ini gak bisa, ambil yang B. Sholatul wusta, sholat awal waktu di pergantian malaikat. Apa itu? Asar dan subuh. Malaikat siang mau diganti malam, ada di asar. Untungnya jenengan sekali sholat asar awal waktu jam 2:30. 2 malaikat mencatat, malaikat siang dan malaikat malam. Begitu pula malaikat malam mau diganti siang, ada di subuh jam 4:02 jenengan sudah awal waktu 2 malaikat mencatat, malaikat malam dan siang sehari ada 4 malaikat. Itu untungnya. Kalaupun Allah tidak menanyakan malaikat, Allah ngerti, cuman Allah tetap menanyakan tujuannya supaya kita sebagai makhluk Allah itu bisa berpikir. Apa tanyanya Allah? Hai malaikat, kenapa engkau melaporkan amalan-amalan hambaku terlambat? Malaikat menjawab, ya Allah, ada hamba engkau yang lagi sholat, aku menungguinya sampai selesai baru melaporkan. Malaikat siang ini harusnya terbang Bu, udah diganti asar tadi, di asar malaikat malam. Ternyata karena jenengan sholat ditunggu, tapi nih jenengan ini mau Allah mau saya 2:30 kok jam 2 kok sholat. Berarti malaikat siang itu sudah terbang, ibu hanya dapat 1. Berarti surganya susah. Ini gak boleh ditawar, 5 ini masih boleh. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya boleh masih ditawar. Aku kan nanti misalkan gitu, kalau duhur nanti bisa tak akhirkan kan, masih boleh. Tapi khusus asar dan subuh tidak boleh ditawar supaya ibu dapat surga. Yang C, salat bisa mengantarkan ke surga. Wa qumu lillahi qanitin, salatnya khusyuk, tambah susah. Khusyuk itu contoh Allah Akbar, salat asar 2:30 imam. Gue dunia begini, baju putih penorak dulu. Yang tadinya nggak kepikir di sholat, pas sholat itu loh. Nek saya mau pergi, wes tak siapkan Bu, jadi nggak kepikiran. Jadi nanti mau pakai apa itu sudah disiapkan, kerudungnya, bajunya, biar nggak kepikir. Karena hal-hal yang kayak gitu itu alam, yang kecil-kecil yang nggak kepikir. Contoh, ibu sajadah yang biasanya kayak gini sajadah. Nek biasa kayak gini awalnya diri ora kepikir, tapi pas Allah Akbar kan harus dia wujud kan Bu. Sholat kalau merem hukumnya makruh. Apa artinya makruh? Dijalankan ya. Makruh itu adalah dilaksanakan gak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala, itu makruh. Kalau mubah ora apa-apa kabeh, mbok lakoke ora apa-apa, mbok tinggalke ora apa-apa, itu mubah. Tapi makruh nek jenengan iki salat merem ora apa-apa, tapi nek meleh malah entuk pahalane. Kok ono semut lewat? Bu, semut itu pembawa rezeki loh. Semut bisa diajak ngomong kok Bu. Nabi Sulaiman aja ngomong sama semut, bangun rumah di sebelah ya. Kok sebelahnya ngomong bangun rumah di sebelah ya.
Adine Riwan dan Ri. Oke, itu alasan tentang sholat dari Al-Quran. Sekarang saya akan kasih hadisnya. Alasan kenapa kita diperintahkan melaksanakan sholat. Kenapa? Hadis riwayat Muslim. Bukan Muslim tuh ya. Muslim adanya di sini. Riwayat Muslim tertera di dalam hadis riwayat Muslim Riyadhus Shalihin jilid 1. Allah menyebutkan, Rasulullah berkata lewat firman-Nya, ayyu amalu yuhibbullah. Hai sahabat-sahabatku, maukah kutunjukkan amalan yang dicintai Allah ada 3. As-salatu ala waqtiha. Salat awal waktu dicintai Allah, tempatnya surga. Jujur yang hadir di sini majelis taklim melatih, ibu dengan pasangannya itu dicintai atau mencintai? Dicintai berarti suaminya yang berkorban untuknya. Saling mencintai berarti saling berkorban. Contoh, ibu bekerja mendapatkan hasil uang untuk sendiri atau untuk keluarga? Ikhlas. 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 Survei membuktikan kalau orang ikhlas gak pakai marah. Marah, dipinjem bapaknya, rak dibayar, rak apa. Soalnya bapaknya itu gak bilang, gak pernah yang namanya laki-laki itu minta itu tabu. Mah, aku minta uangnya enggak, biasanya pinjam. Ada uang dah, pinjam. Ibu sementara kata pinjam dicatat. Bulan ini nyatet, bulan besok nyatet, bulan akhir tahun total. Kira-kira dibayar enggak bapaknya? Oh, gaji telulah semua saya beli gaji. Nah, saya tak beli gaji. Saya aku gak punya gaji. Itu saya setiap hari nabung 5.000. Setiap hari bu, orang 10.000 dan 10.000. Jadi punya tabungan kotak sendiri-sendiri. Itu untuk hari terserah mau kemana. Nanti ada yang 20.000 ya, ada yang 50.000. Pokoknya sabu ini. Nek longgar rezeki ini, 20 kok ono-oke lho kok PKB. Itu tergantung kita bagaimana mensyukuri nikmat. Biar sewaktu-waktu bersedekah itu ada dari uang yang kita simpan tadi gak habis. Lah, mau dapat langsung tahu ngisikin uang sekong recehan-recehan itu bu 500 1.000, 2.000 recehan-recehan itu insya Allah bu, Allah akan mudahkan. Kalau jenengan niatnya untuk ibadah, Allah akan mudahkan. B, amalan yang dicintai Allah kata Rasulullah adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua atau mertua. Berbuat baik, kita diperintahkan untuk berbuat baik apapun. Kewajiban anak laki itu terhadap ibunya, terhadap istrinya, terhadap anak perempuannya, terhadap saudara kandung perempuannya. Perempuan-perempuan itu ditanggung ini sebetulnya. Kalau laki-laki ini ngerti agama, bu, Masya Allah, wanita itu dimuliakan. Sudah ditanggung. Laki-laki itu menanggung 4 berarti bu. Ibu, istri, anak perempuan, dan saudara perempuan. Lalu awake dhewe kok ngembang-ngembang dhewe, saudara kita enggak mempedulikan, alhamdulillah. Gak usah nyadong gini. Tangan di bawah itu tetap lebih mulia, yadul ulia. Tangan di atas lebih mulia daripada. Ya, oke. Ibu kalau nyadong kayak gini, ning dulur laman kakake atau adik, teko enggak? Nek karo suami ini dan suami tanggung jawab orang ngasih jaluk orang ngomong. Cuma nek sama saudara
saudara iki ono kakak ipar, kira-kira mau kakak ipare lega ora, ikhlas apa ora, daripada dari ini dari uri nyagerke anake terus gak gelem kerja misalkan gitu, lebih baik bekerja walaupun hasilnya sedikit, yang penting dapat ridhonya suami. Ridha Allah itu diletakkan di ridhonya suami. Ridha Allah wa ridha zawj. Ibu kalau diridhoi suaminya manfaatkan, tapi kalau enggak diridhoi ngikuti. Oke, yang C, alasan yang C, amalan yang dicintai Allah adalah al-jihadu fi sabilillah, semangat di jalan Allah. Hari ini ibu pengajian jadwalnya majelis taklim Melati hari Sabtu. Ibu diundang jam berapa? 3:30. Selain panitia sudah ada yang datang 3:30? Alhamdulillah. Umumnya ini panitia sih. Umumnya ibu aku pahalanya walaupun ibu gak panitia datang sesuai dengan undangan, wes nilainya surga karena Allah nilainya semangat. Alhamdulillah. Sekarang jenengan tak tanya, apakah ibu yakin masuk surga? Apa syaratnya masuk surga? Soal tepat waktu pasti ya Bu ya. Oke. Ibu tidak dilihat oleh Allah hasilnya. Ibu ngaji bertahun-tahun, berapa tahun? Tahun berapa tahun? Seumur hidup insya Allah. Setelah kita ada di sini majelis taklim Melati sudah berapa tahun? 20 tahun. Umur 30. Alhamdulillah. Berarti anaknya wis remaja no, wis duwe putra no. Anak-anak kita, maksudnya anak-anak kita nek umur 30 tahun kan wis duwe putra to. Berarti cucu-cucu kita. Alhamdulillah. Allah enggak melihat hasil walaupun jenengan sudah 30 tahun, Bu. Tapi Allah melihat panjenengan dihargai surga. Selain sholat itu, boleh buka lagi surat 3 Ali Imran 100, enggak pakai 100, pakai Ali Imran 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasibtum an tadkhulul jannah wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Dua syarat masuk surga Allah nggak melihat hasil, karena kata ayat di sana ada pertanyaan hasibtum an tadkhulul jannah, apa kau mengira masuk surga? Kalau hati kecil dengan jawabannya iya, aku ingin masuk surga. Dua syaratnya, satu, wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Kayaknya di dalam kehidupan hari-hari yang semangat itu para ibu, betul? Bangun pagi, rono rene, karena siang sinte degule wis rada lara, boyoke wis rada ngonek gak berkenan mesu iki mesunya itu yang menghilangkan. Jadi ibu disuruh diam dulu. Syarat yang kedua, wa ya'lamus sabirin, sabar dalam menghadapi kehidupan. Ini kayaknya yang sabar di bapak-bapak. Ibu itu kurang sabar. Lah saya kok sedilok marah. Para bapak itu sabar. Bentuk sabarnya slow respon. Bla 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 bla. WA. Jawabannya ya apaan?
Iya. Ibu disuruh sabar. Maka kalau ibu punya anak laki-laki disuruh dekat sama ibunya. Kalau ibu punya anak perempuan suruh dekat bapaknya. Tujuannya sudah mengetahui karakter. Laki-laki gak banyak ngomong karena keturunannya A. Sementara wanita kakek ngomong keturunannya. Sebetulnya ada di surga selama 50 tahun nggak pernah kok yang namanya terganggu setan. Larangannya Nabi Adam apa bu? Mendekati buah kuldi, mendekati. Lah kok 50 tahun dapat teman Hawa nggak pakai mendekati bu, langsung makan. Wes makan, mungkin kita pak enak lu. Mereka mesti pasangannya ya wis tak ngincipi. Mandeki ning kene. Gandeng Hawa makan mandeki ning kene. Gede soalnya makane. Sementara ngincipi ning kene mandeki kelingan kayak iki larangan Allah. Wong mendekati wirae kok sampai makan. Katanya sing dilarang itu pasti yang enak-enak. Itu lagu di sopo loh. Yang enak-enak itu dilarang. Ibu tahan, nggak usah yang enak-enak sekarang, nanti di akhirat. Oke, seruan Allah lewat sholat. Intinya adalah ibu diperintahkan sholat awal waktu, minimal asar dan subuh tidak boleh ditinggalkan. Bisa insya Allah? Mereka nyatet dulu ya, bukan mek gitu loh ya, sambini mek sempet, bukan ya. Bismillah diusahakan ya bu ya. Sekarang subuh jam 4 lebih 2 menit. Sekarang asar jam setengah 3. Gak tahu nanti majunya maju lagi apa enggak ya. Kemarin malam sempat 14.29 ya. Sekarang 14.30. Oke, poin salat selesai. Berarti ibu kalau sholat insya Allah bisa dijaga awal waktu, minimal asar dan subuh insya Allah surga. Oke. Kenapa kok sholat itu diutamakan Allah? Jika sholatnya baik akan baik semuanya. Timbangan sholatnya baik, baik amalannya. Kenapa bu? Kenapa kok sholat? Karena sholat adalah barometer, tolak ukur. Sholat seseorang baik akan baik semuanya. Boleh buka lagi surat 29 Al-Ankabut ayat yang ke 45. Utslu ma uhiya ilaikal kitab wa aqamus shalah. Ya, terjemahkan. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, saya hanya mengulas yang tujuan sholat. Tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu ibu ditegakkan, tujuannya ibu supaya mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa artinya keji? Melanggar perintah Allah. Apa artinya munkar? Mendolimi diri. Karena ibu ini nanti ditanya oleh Allah. Orang kalau marah, matanya, kalau marah gimana bu matanya? Melotot. Ucapannya karuan. Tangannya tremor. Kakinya. Maka ibu biar gak kelihatan marah, naik dulu sama anak-anak saya itu. Ini anak saya paling kecil. Yang kemarin alhamdulillah sudah wisuda. Nah, dengan anak-anak saya dulu sukanya mengutarakan kata-kata dengan nyanyi karena seorang ibu sehari itu membutuhkan
kata yang keluar, huruf-huruf yang keluar. Makanya dengan lagu-lagu anak-anak gak ngerti kalau kita itu sebetulnya masih slow, masih enak. Mandi pagi sudah biasa, itu ngajar anak-anak suruh mandi. Tapi nek sore anak-anak harus mulai rodok mandi pagi, ya pagi sudah enak. Itu dibikin keren. Mandi sore, kenapa itu tak jadi wis. Jadi kalau sudah keren kayak gitu itu berarti ini ingin makan. Tapi ngertinya anak-anak itu nyanyi. Jadi di situ Bu. Jadi yang penting itu ada kata-kata keluar sambil kita nyiapin mandi air panas, mandi sore, ayo sudah biasa, ayo, lemas bajunya, supaya ngomong sambil aktivitas di sini sambil ngomong. Itu menyalurkan Bu supaya jenengan ini kan tensi tinggi. Nek menang wae. Sepaneng ya betul. Mungkin untuk goreng telur matang ini kali ini. Oke, saya kembalikan lagi. Tujuan daripada sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah menyebutkan di ayat lanjutannya, waladzikrullahi akbar. Sholat ibu pahalanya di hadapan Allah besar dibanding ibadah yang lain. Contoh, ibu masak ibadah, ibu bersih-bersih ibadah, ibu belajar ibadah. Tapi sholat itu lebih besar. Maka nenek lagi masak ojo samdeni. Maksudnya patenono atau delok kira-kira dan sholat apa enggak. Allah dahulukan. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Lah kok jenengan kebuatan Allah rezekinya jenengan disereki. Jujur ibu punya hati. Kalau diduakan suaminya sakit dah. Makanya gak usah menduakan. Allah sama Bu yang kasih rezeki jenengan. Dahulukan perintahnya Allah. Oke, salat selesai. Kita lanjut seruan Allah yang kedua. Bagi orang-orang beriman, insya Allah, wa amruhu syura bainahum. Semua urusan masalahnya dimusyawarahkan. Semua urusan hidup hari-hari dimusyawarahkan. Wa amruhu syura bainahum. Itu yang tadi surat Asy-Syura ayat 38. Nyuwun sewu ibu, laki-laki, pasangan kita, suami kita, kalau diajak musyawarah, jawabannya kira-kira nek kuwi panjenengan dijawab terserah tambah bingung dah. Nek aku iki baju kok apik kabeh ya dia, ya terserah, ya udah aku ambil dua-duanya. Akhirnya sananya ngelihat baru oh segini baik. Iki sama iki harganya kan murah iki. Sama-sama ya. Ternyata anak-anak sama mainan mahal. Misalkan pergi ke sekolahnya mainan. Umi mainannya bagus semua yang mana? Ya terserah. Ya udah aku ambil dua. Ternyata sama. Aku juga ternyata tanpa aku sadari ngikut tadi. Oh ya iki baik. Itu tanpa disadari dalam keluarga. Yang penting ada komunikasi. Kalau komunikasi, contoh ibu dino-dino masak itu sajane kan semakin pintar ya Bu ya. Tapi kok malah semakin masak opo ya kan bener kan mesti nanya kan Bu. Nah pada saat itu saya nanya Bu yuk ngomong lah pengen masaknya opo. Lah kok Bu, bener memang kata Allah, kata para suami itu terserah tadi. Pada saat itu bilang, ya wes aku masak gori. Ternyata bukan musim gori. Aku nih bakul ini ra ono nih bakul, ono ra ono nih bakul, ono ra ono. Ternyata nih bukan musim. Gak ada yang jual, terus aku balik. Maaf ya nih, ternyata gak ada gori, gak makan nih. Baca ini mau takut. Senjata makan tuan, makanya dibilang terserah. Para suami-suami itu nek blojo perlu apa duit piro.
Wes caki, ojo melebihi. Nek melebihi budget nyuwun sewu, Bu. Nyuwun sewu. Mau tahu enggak? Nek saya mending gak usah ngutang. Utang 2.000, Bu, walaupun itu cuma 2.000, Bu, itu sampai di bawah mati, Bu. Ibu dapat siksa kubur dan sampai akhirat gak bisa masuk surga, Bu. Makanya besok saya ketemu tukang belanja, tolong akad ya, akad itu diunek-unek. Mas, aku tinggal bisa apa-apa. Aku ngutang enggak? Saya kurang 1.000 2.000 gitu, Bu. Nek memang masih ora Bu, mboten-mboten ya wis. Tapi daripada jenengan ngutang mending ninggal duit. Atau mending tuku sing sak pase duit. Rakyat cuma tempe sama lombok, gosek Mas dari lauk. Wis. Oke, sholat berarti tadi udah jadi amru syura bainahum, semua apapun dimusyawarahkan hasilnya. Sekarang nyuwun sewu yang sering sakit hati. Kok sakit hati? Nek pendapatnya nggak diambil sebenarnya apa? Sakit hati ya. Baperan itu laki atau perempuan? Perempuan. Aku kan wis usul. Ternyata orang dipakai. Tapi usulan kita tadi, yuk akhirnya dipakai. Laki-laki kan ada sok gengsi ya, kita kasih masukan. Lah, musik lah gampang. Ngomong gampang, tapi butuh solusi cepat. Akhirnya kok dia menggunakan solusi kita tadi. Gak usah dioleh Bu, bener mau kok gengsi, mau ngomong. Gak perlu Bu, karena ibu sudah dapat pahala. Wa amruhu syura bainahum, semua permasalahan dimusyawarahkan, hasil musyawarah itu yang wajib. Sama dengan panjenengan majelis taklim melatih. Apapun dimusyawarahkan, kalau ketua ngambil keputusan sendiri, diambil tanggung jawabnya sendiri. Karena manfaat musyawarah itu mek salah di mata Allah dapat 1 pahala karena kebersamaannya. Mek benar di mata Allah dapat 2 pahala. Makanya ibu ada yang curhat kemarin. Saya ibu RT. Terus saya sekretaris RT. Ketika sekretaris ini ibu RT-nya pergi haji, saya menghandle semuanya dan bagus. Apapun dimusyawarahkan. Karena ngerasa aku bukan RT, tapi aku sekretaris. Aku musyawarah. Sekarang Bu RT ini sudah pulang haji dan sekarang kembali ke Bu RT sampai naik dewe. Ono kunjungan kemana tuh kok dewe. Ya bukannya nggak percaya, tapi kan nek ono musyawarah ini harus besok nek kene digawake opo, nah pertemuan yang gone atau mungkin kunjungan ke panti apa saja. Nek dimusyawarahke kan enak ke Bu. Ora. Ya ditukok dewe, ya digawa dewe, yang lain ayo ikut. Nah aku malah beneran saja. Beneran aku gak nanggung. Padahal jika duit bendahara Bu, bendaharanya nyata nggak? Yang belanja, yang bawa ke panti, apa saja dia Bu. Sekretaris, bendahara, emas, pokoknya pengurus, ayo anggota, ayo cuma ikut toh. Nah saya sebagai orang yang tinggal ikut gampang Bu, malah raktok beban. Cuma jika ada salahnya itu ditanggung Bu RT sendiri. Ya, Bu RT sendiri. Hati-hati permasalahannya jadi Ibu RT. Jadi ini orang sih dijelontroke oleh sini. Pak bilang jangan gitu ya Bu ya. Kita bermasyarakat, saling membutuhkan. Kita nggak mungkin hidup ini sendirian. Kalau meninggal tetangga-tetangga kita, tetangga paling dekat siapa? Kanan kiri. Tetangga paling dekat lagi siapa? Mudawis. Tetangga lebih dekat lagi RT. Lebih luas lagi nanti RW. Betul Bu? Ya. Nah memang orang kewajiban iuran, memang iuran ya Bu ya. Emang iuran terus, iyalah. Sosial. Sebulan sekali kan Bu? Itu kesepakatan atau semua sama dari sak kota Semarang? Kesepakatan masing-masing. Ya tergantung kesepakatan masing-masing, itu namanya musyawarah. Oke, saya lanjutkan yang ketiga. 1, serat Allah tadi, sholat awal waktu minimal asar dan subuh.
Seruan Allah yang kedua adalah semua masalah dimusyawarahkan. Ibu sebagai ibu rumah tangga, ratu rumah tangga, tidak boleh semena-mena, harus dimusyawarahkan dengan keluarga, suami dan anak-anak. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, bersedekah dari sebagian rezeki yang Allah kasih. Nyuwun sewu, sehat itu rezeki bukan Bu? Sakit itu bukan aib ya Bu. Sakit itu menggugurkan dosa-dosa panjenengan. Dan ibu gak usah malu kalau dikasih sakit. Kalau ada orang yang nanya sakit apa, gak apa-apa Bu, biar didoain. Itu berguguran dosa panjenengan yang sudah merasakan sakit di dunia. Murah sakitnya nanti di akhirat. Berbahaya kalau gak pernah sakit. Kalau gak pernah sakit, banyak-banyaklah bersedekah. Kenapa? Karena di akhirat itu ditunggu Bu. Di akhirat itu na'udzubillah dari pada mahsyar sampilan matahari. Tergantung amal yang jenengan. Nyuwun sewu, jujur para ibu. Tadi syarat masuk surga semangat dan sabar. Menurut ibu, semangat dan sabar dua-duanya bisa gak? Semangat oke, sabari pantang. Gak usah pakai ngomel-ngomel, tenang, diam. Bisa Bu? Lagi loh, ada panas. Astagfirullah. Ibu nek nahan marah, ngucap istighfar, nyuwun sewu, gak usah lebih ya Bu ya, dengar suami. Astagfirullah. Sambil gede-gede, ngerti. Ngomong laki-laki gak pakai perasaan. Apa mungkin malah gak ada perasaan? Laki-laki itu logika. Kayak jenengan butuh ngomong tahu om dari Pak. Aku butuh bla 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 bla. Kok jawabannya nanti aku pikir kalau apa tak Bu? Ngomong Bu, sindir orang ngerti soal jatah saya nih. Ya Allah, seandainya hari ini ada orang soleh, ya Allah, gas habis ya Allah. Orang ngerti. Dan masa aku cepet rampung ya Allah, orang ngerti. Ngomong, Pak, bisa minta tolong, gasku habis sih Pak. Langsung dia telepon, kirim kan gitu. Ternyata besok dikirim lewat gitu kan. Orang pakai di Mah, orang ngono kan. Langsung ambil, itulah laki-laki. Makanya laki dan perempuan itu saling membutuhkan. Oke, banyak seruan yang ketiga, banyak bersedekah itu berbuat baik fadilahnya. Boleh buka surat 57 ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqat, ayat 18. Wa aqradullahu qardan hasana fayudha'ahu lahum wa lahum ajrun karim. Al-ayat terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Ya. Surat 57. Ya Bu, tadi surat 57 yaitu Al-Hadid ayat yang ke-18. Allah menyebutkan ada 3 balasan orang yang berbuat baik. Sotikun itu ya, itu adalah berbuat baik. Sotikun itu berbuat baik. Jadi itu kalau berbuat baik di mata Allah balasannya 3. 1 yaitu wa qardan hasanah, kebaikan ibu hari ini ataupun di rumah atau kapan saja dipinjam Allah. Yang namanya dipinjam Allah pasti kembali. Insya Allah. Orang sama pakai nunggu siapa nanti yang kembalikan. Aku tadi sudah berbuat baik sama dia, Allah nanti yang kembaliin Bu. Nggak usah minta dibalas dia. Contoh, ibu punya kakak, punya adik, punya saudara.
Kalau pas pulang ke saudara ibu bawa oleh-oleh. Mau diucapin terima kasih, mau nggak diucapin itu bukan urusan. Nah, maksudnya Bu, Allah sudah nyatet kok tak balik ki. Malah luwe, oke. Luwe oke meneh. Orang bisa pakai pokok ucapan terima kasih di soi-soi lah. Nggak perlu Bu. Mau diterima, mau dibuang. Kan anak wong sing lagi nesu kan diparingi kan dibuang. Itu bukan urusan ibu. Nek wis kasih ikhlas. Kayak ibu tuh nyuwun sewu, nek ibu buang nang kamar mandi ning WC jenengan kilo iki gedene piro ora? Ikhlas kan Bu? Pakai banget ikhlasnya buang. Orang bakalan berarti ikhlas banget. Ibu ngasih orang yang mono. Kalau tipe orang itu nek ujo bisa basi ya makasih. Ngono kan karepong sing arep kayak blakon itu Bu sing arepe ngene tapi ning burine ngene. Blakon itu kan ngene ta Bu. Ojo. Makasih. Nah, orang omongan nih. Makasih banyak ya Bu, semoga berkah. Masalah ternyata mungkin dibuang, itu bukan urusan ibu. Yang penting ibu sudah kasih, Allah yang balas. Yang ke B, tadi kasih aja. A itu adalah kebaikan ibu dipinjam. Yang B adalah yudha'afu lakum, dilipat gandakan balasannya. Ibu nyuwun sewu yakin sama Allah, semakin ngasih semakin Allah kasih lebih banyak. Sudahkah merasakan? Sudah? Ngasih Allah. Nah, saya itu kadang iki barang urung tak kasih ki lebih rencana aku ini. Nah kok Allah wis ganti Bu? Allah apa sering kan Bu? Allah wis ganti. Ya Allah, ganti nih panjenengan itu nyuwun sewu, siti itu nek pahala 10 kali lipat. Boleh buka lagi surat 6. Pahala panjenengan dilipatkan sampai 10 kali lipat. Nanti ada yang sampai 700 kali lipat. Yang dibuka ini yang 10 kali lipat aja. Surat 6 Al-An'am 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyruna amsaliyah. 160. Ini pahala sitik jenengan yuk. Itu 160. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Amin. Surat 6 160. Manja siapa saja yang berbuat baik, satunya dihitung oleh Allah 10 kali lipat berarti 100. Alhamdulillah. Ibu hari ini ngaji sekali untuk 10 kali lipat 100. Kira-kira ketemu orang minggu meneh pahala 100 utuh enggak? Utuh itu maksudnya tetap, atau nek nambah itu karena diamalkan, atau malah nyusut karena kakek ngerasani. Kakek nesu. Astagfirullahaladzim. Sok pula anaknya ngaji. Gitu kok. Soalnya nek sok orang minggu meneh orang ngaji berarti ra entuk 10 meneh. Ibu tambah sacoyo akeh dosane. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut yang C. Fadilah bersedekah adalah walahum ajrun karim. Mendapatkan pahala yang sangat mulia, yaitu surga. Insya ending kita hidup itu pengennya surga. Nyuwun sewu ya Bu. Apakah ibu sudah merasakan tanda-tanda akhir zaman? Banyak ya. Ini kok alhamdulillah terjawab bersama mudah ya Bu. Tanda-tanda akhir zaman di dalam hadisnya itu, barang siapa para penjual dagangan-dagangan itu ngurangi timbangan,
maka akan terjadi paceklik yang panjang. Ini baru setahun ya, berarti sudah dijawab Allah kemarin hujan. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Ya, begitu juga semoga saudara-saudara kita yang di Palestina sekarang sudah ngedebol benteng Gaza, tanda-tanda kemenangan sudah ada. Mau harus menang, makmur, kiamat tiba. Astagfirullahaladzim. Siap rakyat. Siap kudu siap. Sholat awal waktu, semua urusan dimusyawarahkan. Sama banyak bersedekah telur ini loh, bisa bu? Bisa. Berarti jenengan kui dihitung oleh Allah berbuat baik nek mas jadwal pengajian urusan dunia kerek kisik. Maksudnya tinggal kisik. Dunia itu dunia. Ngaji sedih loh, insya Allah pahalanya gede. Oke, insya Allah itu kajian kita pada kesempatan kali ini. Seruan Allah atau perintah ajaran Allah kepada orang beriman ada 3. Tertera di dalam surat Asy-Syura surat 42 ayat 38. 1 adalah menegakkan salat awal waktu minimal asar dan subuh tempatnya surga. 2, semua urusannya dimusyawarahkan. Kalau di keluarga berarti musyawarahkan di keluarga. Kalau itu urusan RT ya di RT dan di kantor ya di kantor sesuai dengan tempatnya. Dan yang ketiga adalah banyak-banyak bersedekah, berbuat baik karena itu akan kembali kepada kita. Gak usah minta balasan orang yang kita kasih baik karena Allah yang akan membalasnya. Insya Allah itu yang saya sampaikan. Untuk kali ini kita doa sesuai dengan tempatnya masing-masing. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita, karena doa setelah thalabul ilmi adalah ijabah. Mohon keikhlasannya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkan rahmat ya Allah kepada kami yang hadir saat ini majelis taklim Melati. Semoga Allah mudahkan segala urusan-urusannya mulai di dunia sampai di akhirat kelak nanti. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang maha pengampun ya Allah. Kami yang hadir saat ini mohon diampuni atas segala dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kami memohon kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah sampai akhir hayat kami ya Allah, dan kami dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, kami yang hadir memohon berilah umur panjang ya Allah, banyak kebaikan ya Allah, banyak rezeki ya Allah yang sudah dimiliki selalu berkah untuk dunia akhirat dan pada bersyukur. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira a'malina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma al-muqamin. Ya Allah, beri kami perlindungan dimanapun berada ya Allah, dan terimalah amalan kami saat ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal
منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بفضل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, itu kajian kita. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita. Saya kembalikan kepada MC lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiah dari Hajar Sri Mas Bupa. Acara pengajian pada hari ini kita tutup. Saya selaku pembawa acara mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada ibu semua atas kehadirannya pada pengajian mungkin mengakhiri. Semoga langkah ibu dicatat Allah sebagai amal soleh dan dibalas oleh Allah dengan segala kebaikan. Acara pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.